Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Kerajaan Mataram kuno. Ini adalah anggotanya. Materi yang kita bahas adalah 1. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. 2. Letak Kerajaan Mataram kuno. Ketiga, faktor runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. Keempat, masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Kelima, raja-raja Kerajaan Mataram kuno dan peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Sejarah berdirinya Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha pernah berkembang di bumi Mataram. Sejak pertama kali didirikan pada 732 Masehi, kerajaan ini sempat mengalami beberapa kali perpindahan ibu kota hingga akhirnya pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Pada periode Jawa Timur, kerajaan ini lebih dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah kerajaan, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra serta dinasti Isyana. Puncak kejayaan Kerajaan Mataram kuno berlangsung pada masa pemerintahan dinasti Sailendra yang berkuasa mulai akhir abad ke-8. Pada masa kemasannya, kerajaan mengalami perkembangan di berbagai bidang seperti politik, ilmu pengetahuan, kesenian, budaya, dan sosial. Wilayah kekuasaannya pun sangat luas, bahkan mencapai semenanjung Malaka. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno cukup banyak. Beberapa contohnya adalah Prasasti Canggal, Prasasti Mantiasi, Candi Borobudur, dan Candi Prambanan yang menjadi peninggalannya. Kerajaan Mataram kuno terletak di Jawa Tengah, tepatnya di sekitar kaki Gunung Merapi atau wilayah Magelang. Saat ini wilayah ini merupakan bagian dari bumi Mataram yang diberikan kepada salah satu putra Ratu Sima dari Kalingga. Ketika bumi Mataram dan bumi Sambara bersatu kembali, Kerajaan Mataram kuno didirikan. Faktor runtuhnya Kerajaan Mataram kuno. 1. Terjadinya bencana alam. Lokasi Kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah memang dikelilingi oleh banyak gunung. Kedua, terjadi perebutan kekuasaan di era kepemimpinan raja-raja terdahulu. Peristiwa ini memang sudah terjadi, namun perebutan kekuasaan ini menjadi semakin sengit sepeninggalan Dyah Balitung. Ketiga, pemindahan kekuasaan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Perpindahan ini oleh Empu Sendok juga menjadi salah satu penyebab kemunduran Kerajaan Mataram kuno. Ia kemudian membentuk dinasti baru, yaitu Wangsa Syana. Masa kejayaan Mataram kuno. Masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno yaitu pada masa pemerintahan Raja Balitung, yaitu pada tahun 898 sampai 910 Masehi. Di masa kekuasaannya, daerah-daerah di sebelah timur Mataram berhasil ditaklukkannya. Oleh karena itu, daerah kekuasaan Mataram semakin luas yang meliputi Bagelan, Jawa Tengah sampai Malang, Jawa Timur. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno. Berikut ini silsilah Raja Kerajaan Mataram kuno saat berpusat di Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya 732 sampai 760 Masehi. 2. Sri Maharaja Rakai Panangkaran 760 sampai 780 Masehi. 3. Sri Maharaja Rakai Panunggalan atau Dharmatungga 780 sampai 800 Masehi. 4. Sri Maharaja Rakai Warak atau Indra Sailendra 800 sampai 820 Masehi. 5. Sri Maharaja Rakai Garung atau Samaratungga 820 sampai 840 Masehi. 6. Sri Maharaja Rakai Pikatan dan Maharatu Pramodawarni 840 sampai 856 Masehi. 7. Sri Maharaja Rakai Kayuwangi alias Dyah Lokapala
856 sampai 882 Masehi. 8 Sri Maharaja Rakai Watu Malang 882 sampai 899 Masehi. 9 Sri Maharaja Rakai Watu Kara Diah Balitung 898 sampai 915 Masehi. 10 Raja Daksa 915 sampai 919 Masehi. 11 Raja Tulodong 919 sampai 924 Masehi. 12 Raja Sumba Diah Wawa 924 Masehi. Berikut ini silsilah raja kerajaan Mataram kuno saat dipindahkan ke Jawa Timur. 1. Rakai Hino Sri Isana alias Empu Sindo 929 sampai 947 Masehi. 2. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi. 3. Makutawangsawardhana hingga 985 Masehi. 4. Dharmawangsa Teguh 985 sampai 1007 Masehi. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Jika berdiri di Jawa Tengah, Kerajaan Mataram kuno mewariskan cukup banyak peninggalan berupa prasasti dan candi yang dapat ditemui hingga sekarang. 1. Prasasti Kerajaan Mataram kuno, contohnya Prasasti Canggal, Prasasti Kalasan, Prasasti Mantiasi, Prasasti Klurak. 2. Candi peninggalan Kerajaan Mataram kuno, contohnya Candi Bima, Candi Arjuna, Candi Kalasan, Candi Pelaosan, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Mendut, Candi Pawon, Candi Pantadewa, Candi Semar, Candi Serikandi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.